Diary. Hai. 2, 1, go. Hai Diary. Hai Diary. Aku Dela. Aku Mike. Ya. Apa? Hai Hai, Diary. Diary. Balik lagi sama kami pasangan suami istri yang Yang apa? yang bahagia. Amin. Amin. Bersama aku Dela. Dan aku Mike. Ya, kita hari ini mau ngomongin soal perubahan hidup kita semenjak adanya corona. Ya. Jadi nggak bisa dipungkirin ya kalau banyak banget perubahan yang kita alami nih Banyak semenjak banget. corona. Yang tadinya kita jarang banget di rumah, sekarang Di rumah terus. Dan awalnya tuh ya hampir ya di pasti rumah terus sih. bukan cuma ya seluruh dunia lah ya mengalami itu gitu loh. Hampir lah ya, hampir seluruh dunia ya. Ya, Jadi kayak emang kita nggak bisa pergi keluar gitu, terus kayak gitu perekonomian juga lagi kacau. Jadinya itu gini, kayak misalnya aku tuh, kalau aku pribadi ya, kenapa aku bisa ngerasa aku tuh berubah banget, maksudnya aku dapat suatu perubahan karena gini loh. Mungkin ini lebih ke agama kali ya. Nggak ya? aku jadi ke agama. Kenapa tuh? Kalau aku Karena agama. iya, kalau aku karena corona ini tuh mengubah hidup aku banget. Aku jadi lebih mengerti gitu loh. Sebenarnya kayak dulu itu tuh aku lebih fokusnya kan kayak, oh iya gue harus dapat target segini nih tahun ini, gue harus kayak gini nih, bla 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 gitu loh. Nah, tapi setelah aku tuh ambisi banget deh, you tahu gitu loh, aku orangnya ambisi banget, bukannya karena maksudnya pengen kaya atau pengen apa, enggak gitu, tapi kayak aku berpikir bahwa gue harus sukses, gue harus mencapai ini gitu loh. Karena ya mungkin ya salah satunya adalah gue pengen diakui gitu ya, karena pengen diakui, pengen dipandang kayak gitu-gitu, dan untuk menyenangkan diri juga sendiri, dan otomatis pasti kalau sekarang udah punya anak pasti untuk menyenangkan anak ya. Tapi ternyata setelah ada corona itu dan kayak ngobrol sama beberapa teman-teman gitu-gitu, kayak mindset itu tuh berubah. Jadi aku ngerasanya tuh kayak, ya saat ini keadaan seperti ini gitu loh, lu banyak duit, lu sukses, tuh virus tetap aja kalau misalkan kena ke lu, ya lu akan kena gitu loh, nggak memandang lu kaya atau lu miskin, lu jelek atau lu cantik gitu loh. Kalau emang seandainya lu kena virus itu, ya lu akan kena, ya kan? Jadi aku berpikir, iya ya, selama ini kalau misalkan seandainya orang-orang mencapai kesuksesan, nggak ada salahnya ya, maksudnya itu hak-hak mereka, hak aku juga gitu loh, kalau aku pengen sukses gitu kan. Tapi sebenarnya kayaknya nggak itu gitu loh poinnya kalau menurut aku. Maksudnya mungkin fokus dalam hidupnya, bukan bukannya soal masalah materi. kesuksesan materi Iya. aja, tapi itu juga bener-bener gimana kayak, kita mencapai kesuksesan dalam hal spiritual gitu. ya apapun agama kita gitu ya, apapun agama kita saat ini gitu, aku ngerasa gini, aku dapat banget saatnya musim corona ini ya. Jadi gini, dulu itu aku tuh mostly ya hampir berapa tahun inilah gitu loh, kayak aku tuh kayak pasang surut terus kalau untuk masalah doa lah, untuk masalah apapun deh gitu loh yang berhubungan dengan ketuhanan gitu loh. Dan Lebih banyak fokusnya untuk ngejar ngejar, dunia berarti gitu ya. dan kayak udah capek banget untuk hidup ini aja, udah capek banget, dan gue harus diem untuk gue berdoa, itu tuh kayak aduh bosen ya gitu loh, karena kehidupan kita kan sehari-hari bertemu dengan orang bla 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 gitu loh. Tiba-tiba gue harus doa, diem, menjemin mata, dan gue ngomong gitu loh, kayak tanpa ada orang yang Jawab. Iya gitu loh, ya kan, kayak Directly jawab directly gitu, jawab, dan aku kalau tuh doa. butuh kepastian kan orangnya gitu. Jadi Wow. jadi tuh kayaknya udahlah nanti aja gitu, nanti sampai saatnya emang gue bilang gini, aduh gue udah capek banget kerja seharian, jadi kayak alasannya tuh kayak nggak punya waktu gitu loh guys. Tapi ternyata sekarang kata-kata yang dulu aku pernah ucapin saatnya aku lagi sibuk, itu tuh Remind remind sama Tuhan gitu ya, sampai Tuhan tuh ngomong kayak gini sama aku,
lu udah ada waktu saat ini. Itu dalam hati tuh ya, iya, dalam hati dalam ada yang ada yang ngomong negur gitu ya. Lu udah nggak ada waktu, lu udah banyak waktu nih sekarang, kok lu nggak cari gue? Dulu lu bilangnya kalau lu tuh sibuk, lu nggak ada waktu. Saat ini lu punya waktu banyak, kok lu masih nggak cari gue? Dan di situ nusuk banget benar-benar kayak iya. Dan I don't know gitu ya, itu suara dari mana, tapi aku percaya itu suara Roh Kudus ya gitu, yang emang bener-bener negur aku gitu secara pribadi. Dimana dulunya sebelum aku kerja itu tuh aku ya cukup dekat lah sama Tuhan gitu ya, sering ya setiap hari doa, pasti nggak bolong lah gitu loh. Tapi setelah aku kayak udah punya kesibukan bla 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 segala macam, aku kayaknya untuk aku doa aja tuh susah banget gitu loh. Dan itu menjadi reminder aku saatnya ada suara itu di hati aku. Dan yang kacau lagi, aku itu tuh orangnya kan seneng banget untuk berusaha banget untuk menyenangkan orang gitu loh. Kayak so asik kali ya atau gimana lah, pokoknya intinya tuh gue berusaha untuk menyenangkan orang gitu loh. Sampai akhirnya ya terkadang aku capek sendiri dengan itu gitu loh. Kayak kok nggak sesuai ya dengan ini ya, kok kayaknya nggak enak ya gini-gini ya untuk gue nyenengin orang ini, tapi ternyata gini. Jadi tuh banyak yang mungkin lebih kecewanya kali ya. Berarti harus punya banyak stok topeng dong. Iya. Ketemu siapa beda, karena kan fokusnya orang itu, iya, menyenangkan jadi, dia gitu kan. Kayak aku tuh nggak mau bikin orang kecewa gitu sebenarnya, kayak gitu kan. Jadi itu banyak kan yang kayak oke, gue telan sendiri, kalau gue nggak senang juga gue telan, tapi akhirnya jadinya gue mendem gitu loh. Kayak aku lebih gue aku jadi kok kayak begini gitu ya. Dan ternyata kemarin saatnya kita lagi kumpul keluarga ya, sama koko Adi, kokoku gitu ya paling besar. Nih ada nih orangnya nih. Kita yang tampilin mukanya, pipinya coba dan dilihat. Jujur ya, dia tuh berubah pesat banget dari koko yang dulunya aku kenal sampai sekarang gitu loh. Dan aku sangat acungin jempol buat dia ya. Kalau kamu nonton, luar biasa lah gitu. Kenapa? Ya, karena dulu dia tuh orang yang ambisi banget, orang yang bener-bener lu senggol gue bacok loh. Tunggu nih, mungkin sebelum makin jauh, aku masih kasih border dulu nih. Ambisi itu perlu, jadi ambisius yang mungkin jangan gitu kan. A few moments later. Sorry tadi HP-nya mati. Jadi kalau orang baik, berarti orang baik dikasih uang banyak ya dia kan emphasize akan memperluas jangkauan kebaikannya. Tapi begitu juga sebaliknya orang jahat. Saat orang jahat dikasih uang, ya kejahatannya kan bisa makin besar gitu. Jadi saat corona ini kita disadarin sih kalau fokus kita tuh nggak melulu harus ke sana. Sistem dunia ini kayak maksa kita tuh ke sana untuk kerja sibuk setiap hari, melakukan berbagai cara untuk bisa mencapai kesuksesan yang nantinya akan hilang gitu. Ya mungkin sebagai manusia kita harus prepare ya, apalagi udah punya anak gitu kan, prepare buat kamu ya kan, prepare buat ya nanti kehidupan dia gitu. Kita juga nggak mau lah hidupnya benar-benar apa ya, gimana ya ngomongnya ya, kita juga nggak munafik kalau kita pengen hidup enak gitu. Tapi kayaknya bukan maksudnya untuk memamerkan atau apa gitu ya, tapi mungkin lebih kayak kita bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita yang masih mungkin butuh bantuan kayak gitu loh. Sempat gitu juga kan dengar Dokter Tirta, kalau kalian tahu. Yang ini nih. Ya, YouTubers. Dia dokter, dia entrepreneur, dan dia pernah nantang, oke, YouTubers atau influencer yang sering mamerin mobilnya, coba jual satu mobilnya untuk bantu orang yang corona, yang terkena dampak gitu kan dari corona. Jangan cuma mamerin aja gitu. Wah itu sih benar-benar ya, itu yang real gitu. Harusnya manusia seperti itu. Kalau orang kaya bisa bantu orang yang lebih kurang beruntung dari dia, masalah di bumi ini selesai.
Dan karena corona ini juga kita disadarkan bahwa keluarga itu nomor satu gitu loh dibanding semuanya. Kayak kita saatnya sekarang kita di rumah gitu loh, kita lebih banyak quality time sama keluarga, akhirnya kita lebih mengenal satu sama lain. Walaupun mungkin masih banyak hal-hal yang kita nggak perfect gitu loh, tapi mungkin aku lebih berusaha untuk mengerti, dan aku berterima kasih banget untuk suami yang dikirimkan yang bisa ya sabar lah sabar sama aku. Dan lucu sih, banyak juga yang cerita gitu kalau mereka jadi canggung di rumah karena biasa pergi pagi pulang malam, saling nggak ketemu, komunikasi seadanya. Begitu banyak betul. banget waktu mau Canggung. ngomongin apa. Dan untungnya kita tuh kerjanya tuh bareng, jadinya kita emang selalu bareng walaupun kita emang kerja gitu ya. Tapi mungkin kan kalau kerja kita nggak lebih ngomongin secara pribadi ya, jadi kayak emang bareng aja, fisiknya bareng, tapi mungkin kita nggak kenal satu sama lain, ngobrol dari heart to heart Gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang berubah lagi tadi, berarti kan dari cara pandang kita, dari cara kita berkomunikasi gitu. Dan banyak sih yang kita lihat juga ke depannya akan berubah. Sekarang udah terbukti kan banyak yang hal yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, pekerjaannya nanti setelah corona selesai, apakah orang akan kembali ke pekerjaan konvensionalnya mereka atau meneruskan work from home, atau mungkin banyak orang yang tersadar oh nggak bisa lagi bergantung sama salah satu pekerjaan, akhirnya banting setir bla bla bla. Karena kita nggak pernah tahu kan. Sebenarnya pas corona ini tuh banyak banget yang dikorbankan. Bahkan kita dapat berita bahwa di China itu banyak banget orang yang datang ke kantornya untuk dipecat ya. Iya, jadi tinggal di PHK doang. Iya. Karena gitu. walaupun China udah pulih, tapi negara customernya kan ada beberapa yang juga masih terkena dampak kan. Akhirnya belum bisa 100% normal. Dan kami punya komunitas di mana kami juga diceritain kalau gaji mereka dipotong 50-75% kalau nggak salah. Ya, Tapi nggak, ya beberapa perusahaan ya. Gitu. beberapa perusahaan gitu. Dan terus pertanyaan berikutnya adalah apakah kebutuhannya juga berkurang? Apakah Iya. cicilan-cicilannya juga Bisa ditunda. Mungkin Tapi bisa. kalau cicilan pribadi katanya enggak kan. Iya. Tapi pemerintah bikin ketentuan ya kalau nggak salah, cicilan usaha kecil deh kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya itu bisa ditangguhkan gitu berapa lamanya. Aku juga kurang ikutin sih. Yang pasti Gitu. sih, ya yang aku pengen kita sampaikan di sini tuh benar-benar kita tuh ngerasa dapat sesuatu dari Ya, COVID-19 itu nggak semuanya efek buruk kok. iya gitu loh. Banyak orang yang cemas, banyak banget gitu loh. Tapi saatnya kita ngelihat sisi positifnya itu banyak banget juga gitu loh. Kita bisa jadi lebih dekat sama keluarga, lebih dekat sama Tuhan. Kita bisa sadar bahwa dunia ini tuh indah kalau kayak gini gitu loh. Kita nggak perlu terlalu sibuk untuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin gitu loh. Satu hal yang benar-benar mungkin nyadarin Dela juga, kalau ternyata yang kita butuhkan untuk hidup itu nggak seberapa banyak. Yes. Hal-hal kecil, hal-hal simple aja cukup gitu loh untuk hidup. Dan sisanya kalau selama ini ternyata kita bisa merasakan yang lebih gitu, berarti ya itu udah karunia lah untuk kita gitu kan. Iya, itu sih. Ya harapan kita sih saat kita sharing kayak gini, kalian juga bisa melihat dampak positifnya juga dari COVID-19. Nggak usah stres gitu loh, maksudnya banyak banget orang yang stres pasti karena kerjanya, dan aku pun pengusaha ya. Ya. Jadi aku juga mungkin mengalami kerugian, tapi di sini aku melihat sisi baiknya gitu loh. Dimana saatnya Tuhan berkenan, saatnya Tuhan emang mengizinkan itu terjadi, pasti ada sesuatu di balik nantinya gitu loh ya. Ada hujan, pasti ada pelangi. Nah mungkin emang saat ini kita dalam keadaan badai gitu loh, mungkin banyak kerugian yang kita alamin, tapi aku percaya gitu loh, saatnya Tuhan benar-benar mengizinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada itu gitu. Jadi benar-benar yang kayak aku ngerasa
gue nggak perlu khawatir untuk semua ini gitu, karena Tuhan gue udah menyediakan yang terbaik buat hidup kita gitu loh. So nggak perlu bingung gitu loh kalau misalnya seandainya kita lagi nggak ada duit. Ya walaupun emang nggak bisa dipungkirin ya, kalau kita lagi nggak ada duit, kita nggak megang duit itu tuh Pasti stres. pusing banget. Aku pun pernah mengalaminya gitu loh. Tapi sampai hari ini kita kita ngalamin gitu kalau semua yang kita butuhkan ternyata dicukupi gitu loh, dicukupkan dan dengan cara-cara yang kadang-kadang nggak masuk akal. nggak masuk akal Iya. kita. Nah, ada quotes lain juga yang bilang kalau Tuhan itu mampu mengerjakan jauh lebih banyak dalam 5 detik apa yang bisa kamu kerjakan dalam 5 jam, atau bahkan ya angkanya bisa kamu ubah-ubah lah berapa. Poinnya adalah Tuhan pegang kendali atas dunia ini, atas hidup kita gitu. Iya, paling itu aja sih yang kita mau share ini ya. Ya paling itu dulu yang bisa kita share hari ini. Semoga jadi perspektif baru, bermanfaat, bisa ngisi waktu kalian stay di rumah. Udah panjang kayaknya videonya ya. Itu aja sih. Ya udah, Thank jangan you lupa ya. Like, comment, dan subscribe. keluarga lo. Oke. Oke. Bye. Bye. Bye apa?